Pace bene, masih di mea culpa. Saya mau membahas soal istilah independent woman. Mungkin saya mengambil kata ini, mencabutnya dari konteks ya. Pemahaman soal independent woman ini, saya pikir sudah mengalami evolusi juga berbeda dari katakanlah tahun 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000-an, dan tahun era digital ini. Ketika di media sosial, di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, orang-orang berbicara soal independent woman dengan pemahaman yang semakin berbeda. Semakin berbedanya begini, dirasa bahwa wanita itu gak usah bergantung dengan orang lain, dengan laki-laki, dengan romantismenya yang sering mengecewakan, yang bikin sakit hati. Tidak harus seperti wanita sebelumnya yang harus menikah, punya anak. No, harus mandiri secara finansial, secara emosional. Dan kita nggak butuh orang lain untuk hidup. Nah, jangan-jangan pemahaman soal independent woman ini sekarang makin nggak karuan gitu ya. Makanya saya bilang tadi, bisa saja konsep yang sedang kita bahas ini, independent woman, mencabutnya dari sejarah gitu ya. Cuma inti video ini, jangan sampai, mana tahu ada pas sasaran video ini seorang perempuan parubaya, belum menikah tapi karir punya. Jangan sampai konsep independent woman yang kamu bawa itu membuatmu makin tak bahagia dalam hidup gitu ya. Makin merasa kesepian. Makin merasa kosong sehingga kamu makin menyalahkan orang lain atau imanmu makin kamu abaikan. Karena kamu kehilangan, disorientasi gitu. Termakan oleh hasutan kampanye dari orang-orang yang sebenarnya juga sudah gagal memahami dirinya sebagai manusia gitu ya. Boleh saja ada ya. Dan terhasut karena media sosial ini. Nah, salahkah menjadi seorang independent woman? Nah, sekali lagi tergantung soal bagaimana kita memandang istilah ini gitu ya. Dulu kita harus berangkat dari sejarahnya. Mengapa terminologi independent woman ini muncul? Saya mencari beberapa informasi, ada catatan sejarah, ada tokoh-tokohnya. Dan garis umum yang saya temukan adalah berangkat dari kegagalan komunitas masyarakat dulu menghormati perempuan, gitu ya. Kegagalannya di mana? Misalnya penindasan pada perempuan. Abuse terhadap perempuan gitu ya. Perlakuan komunitas yang condong lebih maskulin gitu ya. Menghormati laki-laki lebih dari perempuan. Entah dalam penggajian, entah dalam pemilihan kerja, entah dalam jabatan di tengah masyarakat, dalam berpolitik. Hal-hal macam itu membuat si perempuan pada masa itu merasa something is wrong. Kita harus memperbaiki ini gitu ya. Harus ada kesetaraan sebagai manusia. Bukan kesetaraan dalam angka-angka, statistik. Tetapi bahwa perempuan pun perlu dihormati gitu ya. Belum lagi persoalan emosional, afeksi. Bahwa perempuan ditinggalkan, perempuan dikhianati, perempuan diabaikan sebagai istri atau diperlakukan kasar, KDRT di tengah keluarga, macam-macam. Yang membuat perempuan merasa kita harus membalikkan ini, keadaan ini. Jadi upaya membalikkan ini bisa menjadi keluar jalur juga sehingga ada dua ekstrimnya. Ekstrim satu, perempuan dipandang lemah, tak berdaya. Di sisi lain, perempuan balas dendam atas kegagalan society ini dari sudut pandang sekarang. Itu dipandang sebagai kegagalan untuk memberi ruang pada perempuan sehingga dia menciptakan ruangnya sendiri dengan kami bisa melakukan pekerjaan kami sendiri. Kami tidak harus bergantung dengan orang lain. Kami tidak harus menikah supaya bahagia. Saya tidak harus punya anak supaya menemukan jati diri saya sebagai perempuan. Nah, ekstrim macam ini juga menjadi keliru. Saya mencoba mencari apa gereja katakan tentang konsep ini. Nah, sebelum pendalaman ini, jangan sampai
independent woman yang dipandang sekarang ini bisa membuatmu merasa tak perlu beriman lagi loh. Jangan sampai ya. Independent woman membuatmu seolah-olah kamu tak bergantung pada siapapun termasuk pada Tuhanmu. Hah? Kan secara etimologis independent artinya itu tak bergantung, seorang yang tak bergantung gitu. Benarkah ada orang yang benar-benar independen? Ini harus dipertanyakan. Dan menurutku tidak. Kita harus bergantung. Paling fundamental itu bergantung pada Tuhan. Semua orang tidak semua orang percaya pada Tuhan. Oke. Tapi kamu bergantung pada hal-hal di luar kendalimu. Tidak, terlepas kamu laki-laki atau perempuan, ya, kita nggak mungkin itu independen. Tak mungkin sebenarnya. Maka kita mengerti maksudnya itu. Ya, yang sejarahnya tadi saya sudah ungkap. Maksud independent woman ini adalah menyemangati perempuan supaya dia semakin menunjukkan dirinya sebagai ciptaan, sebagai seorang yang bisa menemukan kebahagiaannya begitu ya. Tapi jangan menjadi ekstrim memaknainya ya. Oh saya sudah mencari uangku sendiri maka saya nggak bisa kamu atur begitu. Kita butuh diatur orang lain juga. Bahkan kita diatur oleh alam. Saya tidak mau tidur hari ini tapi saya ngantuk. Mau apa? Ya harus tidur. Kalau tidak saya sakit. Saya diatur oleh alam. Saya sudah lapar. Saya harus makan. Kalau tidak saya sakit. Asam lambung naik. Diatur oleh alam. Nah, jadi kalau kita kritis sebenarnya apakah benar ada independen? Tidak, kita itu dependent. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah sebenarnya kadang penilaian rendah terhadap perempuan yang ada dalam sejarah itu hendak dibalas dengan penilaian lebih pada perempuan yang sebenarnya penilaian ini tidak hanya untuk perempuan saja, untuk laki-laki pun perlu. Maka semangat untuk memperbaiki rasa hormat pada manusia itu harus diberlakukan bukan hanya pada perempuan, juga pada laki-laki. Nah, laki-laki memang harus bekerja juga, perempuan ya bekerja juga lah untuk menunjukkan mengaktualisasi dirinya bahwa dia adalah manusia yang bekerja, manusia yang berbuat, begitu ya. Jadi saya pikir apakah ada istilah independent man gitu ya? Apakah perlu dikampanyekan independent man? Atau memang kalau yang dimaksud di sini independent adalah mandiri, bisa menentukan dirinya sendiri, maka kita harus independen semua dalam pemahaman ini ya. Entah kamu laki-laki, entah kamu perempuan. Jadi independen itu jangan dimaknai secara absolut tak butuh orang lain. Tidak, kita butuh. Kita butuh. No man is an island katanya ya. Tak ada manusia itu seperti sepulau yang sendirian berdiri. Ada ketergantungan. Homo sosialis kita itu adalah manusia yang bergantung dengan orang lain. Dan tidak baik manusia itu sendiri saja. Ini pernyataan fundamental teologis yang dimiliki oleh seorang Kristen. Maka kalau ada seorang Kristen perempuan berkata, I am an independent woman, harus dengan sadar apa makna dari independent ini. Jangan dalam makna absolut. Karena itu nggak mungkin. Keliru itu. Tapi bahwa saya harus menghormati diriku sebagai perempuan, saya harus pertama bersama Allahku, menggantungkan diriku pada Allahku, bukan menggantungkan kebahagiaanku terutama dari usaha orang lain. Oke, ini perlu. Tetapi supaya saya bahagia, saya hidup bersama dengan orang lain. Jelas, itu tidak dibatalkan oleh terminologi independent woman. Gereja mengajarkan ini dalam Gaudium et Spes, setiap individu, itu artinya baik laki-laki juga perempuan, memiliki martabat pribadi dan kebebasan. Kebebasan itu harus digunakan dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Bukan dalam isolasi
atau otonomi total. Bukan. Bukan otonomi. Autos nomos. Buat peraturan sendiri. Enggak bisa. Nah, jangan sampai juga terminologi independent woman itu dikampanyekan untuk menolak peran tradisional wanita. Nah, sekali lagi wanita, ada juga peran tradisional laki-laki. Maka sebenarnya ada bahaya diskusi ini menjadi diskusi yang seksis gitu ya. Selalu didasarkan pada kamu laki-laki atau perempuan. No, entah kamu laki-laki, entah kamu perempuan, ada peran-peran tradisional yang harus diikuti. Nah, perempuan ada peran tradisionalnya juga. Tanpa harus dimaknai negatif, oh inilah, lihatlah ini, sudah mulai diatur-atur perempuan. Bukan. Laki-laki pun ada peran tradisionalnya. Dan ini, aspek tradisi ini yang sekarang sedang dibombardir oleh orang-orang yang otonomi itu. Yang membuat peraturan dirinya sendiri. Gitu ya. Laki-laki pun bisa pakai rok katanya. Laki-laki pun bisa menyebut dirinya she or her katanya. Lihat chaos ketika orang tidak melihat peran tradisionalnya. Nah, bukan berarti wanita itu nggak boleh bekerja, nggak boleh berkarya di luar rumah. Ya, sekali lagi ini bukan soal wanita atau laki-laki. Kita manusia punya kebebasan dan taat pada Allah, pada alam, lewat mana Allah sering juga dapat dilihat, ya, apa namanya, lewat karya-karyanya. Nah, jangan sampai menolak otoritas Tuhan dan ajaran gereja. Karena kan, saya otonom, jangan mulai atur. Gereja pun jangan atur. Kamu harus sebagai seorang Kristen yang konsisten, kamu harus percaya pada gereja sebagaimana diucap dalam doa aku percaya. Saya sering ulang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan satu Yesus, Tuhan, Yesus Kristus. Aku percaya akan Roh Kudus. Aku percaya akan gereja. Aku percaya pada perkumpulan. Gitu ya. Nah, kesetaraan itu menolak komplementaritas gender. Gitu ya. Yang kita tolak itu komplementaritas. Apa itu? Seolah-olah perempuan itu dianggap sebagai pelengkap laki-laki. Tidak. Atau kalau mau imbang, ya laki-laki itu pelengkap buat perempuan. Saling mengisi loh. Gitu ya. Maka ada yang pernah mengkritik, jangan pakai terminologi lawan jenis. Enggak, kita tidak sedang berlawanan. Ini tidak kompetisi. Ini adalah kawan jenis gitu ya. Bukan lawan. Kita enggak sedang berkompetisi dalam hidup ini. Oh, perempuan bisa begini, laki-laki harus begini. Laki-laki bisa begini, perempuan harus bisa begini. Tidak. Ya, kita memiliki peran masing-masing. Setara dalam saling mengisi peran itu. Tapi yang satu bukan bergantung pada apa namanya, sebagai pelengkap saja bagi yang lain. Bukan. Tapi saling. Ya, gerak saling ini. Bukan persaingan. Ini ada dalam dokumen kepausan ya. Judulnya Mulieris Dignitatem. Nah, wanita tidak perlu meniru-niru apa yang semua laki-laki harus lakukan supaya identitasnya diakui. Sebaliknya, laki-laki juga nggak harus meniru semua yang dan terjadi itu. Saya dapat berita kemarin itu. Laki-laki pertama yang bisa mengandung katanya. Kok bisa? Iya. Karena menurutnya dia sekarang sudah laki-laki karena sudah dipotong payudaranya, sudah disuntik hormon-hormon tertentu. Tetapi rahimnya masih ada. Oke, dalam tampilan dia sudah laki-laki, tapi akhirnya dia mengandung karena rahimnya ada. Dan dia dipandang sebagai laki-laki pertama yang bisa melahirkan anak. Nah, itu chaos, kacau. Nah, sekali lagi, gereja. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, bagaimana menurut pastor, apa peran gereja dengan modernitas ini? Ini termasuk movimento ya, movement dalam kemodernan. Nah, gereja harus menciptakan boundary gitu ya. Limit. Sejauh mana sesuatu itu disebut sebagai emansipasi? Sejauh mana gerakan yang dibuat ini sebagai gerakan pada kebebasan sejati dan mana ini pemberontakan, rebellion terhadap kemanusiaan dan terhadap kehidupan religius.
Jangan sampai itu sebagai ekspresi dari kemarahan atas masa lalu yang menyakitkan. Kan kita dulu diperlakukan tak adil, lihat sekarang kami mampu. Tidak. Gerakan kebebasan kita ini bukan gerakan balas dendam gitu ya. Tapi menjadi semakin manusia itu hari demi hari kita pelajari. Ciao.